Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari semester 5 Prodi Multimedia dan Jaringan pada PBL kali ini kami membawa judul Public Bus Arrival Estimation Apps. Next. Baiklah, sebelum melangkah ke penjelasan yang lebih jauh, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dan jurusan-jurusan yang terlibat di dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama, manajer proyek dari PBL kami adalah Bapak Hamdani Arif, SPD, MSc. Kemudian ada tim hardware dari jurusan Teknik Elektronika. Kemudian ada jurusan Teknik Informatika yang mengenai front end dan back end dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya ada tim administrasi dan perencanaan bisnis dari Prodi Administrasi Bisnis. Dan yang terakhir ada tim UI dan tim UX dari kami sendiri, Prodi Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Informatika. Next. Ini merupakan laman helikopter view pada Project Public Bus Arrival Estimation Apps. Yang pertama ada database, di mana data keseluruhan dari aplikasi akan terkumpul di dalam flowchart tersebut. Kemudian API. Setelah API akan mengeluarkan output web app. Hal ini ditangani oleh tim UI dan UX. Kemudian ada web dashboard, kemudian ada Android, dan selanjutnya setelah itu ada Node.js, GPSO Blocks, Neo 6M, kemudian LDC.Matrix, GSM 800, sensor Arduino. Ini merupakan hardware yang akan mendukung berjalannya aplikasi yang akan kami buat bersama. Next. PBL kami merupakan PBL yang dikerjakan atas dasar keresahan yang kami rasakan sebagai mahasiswa dan sekaligus juga penduduk di Kota Batam. Kami sadar bahwa di Batam pelayanan pada moda transportasi angkutan umum itu masih belum maksimal. Artinya di dalam hal ini masih ada hal-hal yang bisa kita kembangkan sebagai seorang mahasiswa. Kami menemukan beberapa keresahan saat menggunakan angkutan umum, terutama angkutan umum bus kota. Pada angkutan umum bus kota di Batam sendiri itu belum ada kepastian untuk waktu ketibaan busway ke halte ataupun waktu keberangkatan dari halte menuju ke tempat tujuan. Jadi untuk estimasi secara detail berapa menit lagi waktu yang akan sampai ke titik kita berdiri itu belum diketahui secara pasti. Maka dari itu kami dan teman-teman berinisiasi untuk membuat aplikasi yang memberikan data yang detail di dalam keberadaan suatu bus tersebut. Oke, next. Nah, ini merupakan luaran yang dihasilkan. Kami akan memberikan luaran yang pertama aplikasi Android, dan apabila pengguna tidak menggunakan Android, maka pengguna bisa menggunakan web mobile sebagai alternatif menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada web admin yang menangani seluruh hal yang berkaitan dengan jalannya aplikasi ini. Berikutnya, histori pelaksanaan. Ini merupakan progres pembuatan PBL kami dari awal kali pengerjaan hingga progres yang terakhir. Kami sempat membuat page dari download app, kemudian membuat page jadwal, membuat dashboard rute, membuat dashboard arah, kemudian merevisi beranda, membuat tampilan about, merevisi tampilan dashboard dari web. Oke, next. Nah, ini laman detail pengerjaan. Di sini kami dari Prodi Multimedia Jaringan mendapat bagian untuk membuat desain UI dan UX, di mana kami menggunakan dua platform. Yang pertama menggunakan platform desain yakni CorelDRAW, kemudian yang kedua untuk mendisplay dari apa yang sudah kami buat yakni laman aplikasi
itu di Adobe XD. Next. Ini merupakan tampilan dari prototipe Adobe XD yang sudah kami kerjakan. Ini menjelaskan dari awal kali pengguna melakukan login, kemudian masuk ke dalam laman utama atau dashboard, dan hingga pada tampilan akhir ketika pengguna sudah melakukan logout dari aplikasi tersebut. Nah, mengenai mata kuliah yang terkait dengan proyek PBL kami, adalah mata kuliah pemrograman berbasis perangkat keras. Kami dibebaskan mengenai mata kuliah ini karena mata kuliah ini bersangkut paut dengan proyek yang kami kerjakan pada saat ini. Kemudian kendala yang dihadapi beserta solusinya. Kendala yang pertama adalah pertemuan kelompok yang tidak semuanya bisa hadir. Hal ini dikarenakan kondisi mahasiswa yang ada di dalam tim ini, itu sebagian ada yang kerja juga, dan mahasiswa tersebut berstatus malam. Sehingga kami, seluruh tim harus menyesuaikan waktu yang tepat agar bisa melakukan pertemuan secara keseluruhan, agar menghindari miskomunikasi dan miskoordinasi. Kemudian kendala yang kedua adalah belum adanya kepastian data mengenai transit busway. Jadi kami belum mengetahui kepastian data transit dari busway arah mana ke mana, dan oleh karena itu solusi yang harus kami lakukan adalah melakukan validasi data ke pihak dinas yang terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Batam. Kemudian rencana pengerjaan selanjutnya. Kami dari tim MJ sendiri akan berencana melakukan pembuatan konsep dan pengambilan video mengenai kampanye, mengapa kita harus menggunakan aplikasi ini kepada masyarakat luas. Next. Terima kasih. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.